Horas, jumpa lagi bersama Namo Rajaya. Ada pertanyaan yang sering kita dengar. Kenapa Batak Toba banyak yang beragama Kristen? Apakah di tanah Batak Toba tidak pernah ada proses Islamisasi? Jawabannya ada dan pernah. Bahkan sebelum datangnya misionaris ke tanah Batak, sudah gencar Islamisasi dilakukan oleh orang-orang dari luar tanah Batak, seperti dari Kerajaan Aceh dan dari Padri Sumatera Barat. Upaya pertama Islamisasi ke tanah Batak dilakukan oleh Kerajaan Aceh ketika dipimpin oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar. Nanti dalam sebuah laporan yang ditulis seorang bangsa Portugis yang bernama Fernão Mendes Pinto yang pernah berkunjung ke Pulau Sumatera dan menyebutkan Sultan Aceh mengirimkan dutanya ke Kerajaan Batak untuk mengajak Raja Batak memeluk agama Islam. Dan ajakan ini ditolak oleh Raja Batak. Karena Raja Batak menolak ajakan tersebut, Sultan Alauddin marah besar dan mengancam akan menyerang dan menghancurkan Kerajaan Batak. Akhirnya, Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin menyerang tanah Batak sekaligus membawa misi agama, yaitu menyebarkan agama Islam. Ini tertulis dalam buku yang ditulis Anthony Reid, spesialis sejarah Asia Tenggara. Aceh pun berhasil menguasai dan mengislamkan pantai timur Sumatera sampai ke Jambi, pantai barat sampai ke Bengkulu. Tapi untuk daerah yang didiami atau ditempati Batak Toba, Kerajaan Aceh mengalami kegagalan. Kerajaan Batak menjadi penghalang besar bagi Aceh untuk menguasai seluruh pulau Sumatera dan menyebarkan agama Islam. Islamisasi selanjutnya justru lebih dahsyat, lebih mematikan dan sangat kejam. Bahkan lebih kejam dari komunis yang dilakukan oleh pasukan Padri dari Bonjol yang dipimpin Imam Bonjol. Dengan kekuatan pedang, Imam Bonjol ingin mengislamkan Batak. Sebelum Imam Bonjol merencana mengislamkan tanah Batak, pasukan Bonjol terlebih dahulu menghabisi, membantai saudaranya sendiri, yaitu kaum adat. Akhirnya pasukan Padri dipimpin Tuanku Rao dan Tuanku Lelo menyerang dan berhasil serta mengislamkan daerah Mandailing sekitarnya atau Tapanuli bagian selatan. Banyak masyarakat yang meninggal dan migrasi ke utara karena menolak memeluk agama Islam. Tidak sampai di situ, karena banyaknya masyarakat Batak yang mengungsi ke bagian utara, pasukan Padri terus bergerak untuk mengejar ke bagian utara dalam rangka syair agama atau menyebarkan agama. Pasukan Padri tak segan-segan membunuh masyarakat yang menolak memeluk agama Islam. Akibatnya, tak terhitung lagi orang Batak Toba yang tewas disembelih pasukan Padri, mayat di mana-mana. Bahkan bisa dikatakan 75% penduduk Batak Toba terbunuh. Ribuan rumah dibakar, ribuan orang dijual sebagai budak, ibu-ibu dan anak gadis diperkosa, dan ribuan masyarakat kabur ke hutan untuk menyelamatkan diri. Tapi usaha Tuanku Imam Bonjol dengan pasukan Padrinya gagal mengislamkan Batak Toba karena pasukan Padri dikalahkan orang yang sudah mati, yaitu orang-orang Batak yang sudah mati. Saking banyaknya mayat, jadi tidak sempat dikuburkan, sehingga mayat-mayat tersebut mengakibatkan munculnya penyakit kolera dan pes. Penyakit ini menyerang masyarakat Toba dan juga menyerang pasukan Padri. Akibatnya pasukan Padri lemah dan tidak sanggup lagi bertahan
sehingga harus meninggalkan tanah Batak, yaitu Tapanuli bagian utara. Itulah upaya islamisasi ke tanah Batak yang penuh dengan penderitaan dan sangat memilukan. Seandainya proses islamisasi di Tapanuli bagian utara seperti yang dilakukan di Pulau Jawa, yaitu melalui dakwah, pendidikan, dan seni, pasti sukses dan tidak banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Sekarang pertanyaannya, kenapa proses islamisasi di tanah Batak, khususnya Batak Toba, mengalami kegagalan? Sedangkan kristenisasi yang dibawa hanya beberapa orang misionaris berhasil. Silakan jawab sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Horas Bangso Batak.